Prince-nya udah ada, gue King-nya gitu. Jadi gue King di bawah gue. Kalian masuk industri slow, ada gua abang-abangan, ya kan? Kalian masuk pengen idealis, kalian bisa nanya-nanya ngobrol sama Indra, ya kan? Masuk ke pengurusan stand up Indo, kalian bisa ngobrol sama Erwin. Nah, kalian misalnya mau ke Cibinong, nah itu bisa nanya ke Rene. Soalnya dia apa jalan dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengado semuanya, balik lagi di Mama Sabi. Kok Mama Sabi sih, salah ya? Balik lagi di Laper Pak. Dan hari ini gue bersama dengan harusnya 6 orang, tapi satu masih di perjalanan. Kelima orang line up dari Sun Jakbar, penghargaan. Boleh silakan perkenalkan diri dulu. Gua Sabit. Profesi? Profesi gua desainer arsitek. Desainer arsitek. Gua Sapi Bang, profesi mandor. Gua Atika Bang. Atika profesi? CS Bang. CS? CS itu siapa? Customer service maksudnya? Iya. Oh, silakan. Gua Arvin. Arvin? Pembalap. Pembalap atau driver. Nama gua Black. Ya, nama? Nama Black. Oh, saya Nama gua pikir Black. itu profesi. Enggak, Bang. Profesi? Profesi apa sih namanya ya? Kuli. Kuli. Berarti Iya. kalau dia mandor, kalau lu Iya. kulinya. Iya, pernah ya. Maksudnya pernah? Iya, Lah, kalau yang tukang sekarang puing? kan nggak kerja, Bang. Nggak tiap hari. Oh, ada waktu itu pernah jadi tukang puing, Iya. pernah jadi kuli. Iya. Apalagi? Pilot? Pengen sih, Bang. Kayak nggak cocok. Pengen sih. Ngapa emang kok nggak pantas? Pengen sih. Jadi lengkap nih ya, udah ada 5 orang di sini, udah ada CS, udah ada mandor, udah ada arsitek, udah ada driver, udah ada kulinya. Ini kalau bangun rumah udah pas ini. Gak usah stand up lah kalian. Atika, Sapi, Arvin, Black, beneran Black ini panggilannya. Black. Dan juga Sabit. Jadi mereka berlima ini akan ada pertunjukan, yaitu penghargaan ya Sun ke-5. Sun ke-5 Jakbar. Dan kali ini gua ngajak mereka untuk bilang malam belum kali ya, makan sore bareng di salah satu, bisa dibilang ini kayak restoran gitu guys. Ini namanya Dream Dates gitu. Jadi gua ngajak mereka untuk nyobain makanan. Terutama Black sih sebenarnya. Kayaknya jauh untuk hal-hal seperti ini gitu. Kalau Arvin sering, kalau makan-makan gitu kan udah sering kita ya. Dan nanti kita akan pesen makan, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya apa ke gua sebagai king di sini gitu. Siap, King. Ya, sebagai king dari komedi Jakbar gitu. Kan di Jakbar tuh udah ada prince-nya udah ada, gue kingnya gitu. Jadi gue king di bawah gue. Paling mulu. Iya. Sebelumnya nih jadi kita manggilnya apa nih, Bang? King. Berarti kalau mau ada pertanyaan King. King, kita mau nanya King, gimana? Jadi bebas kalian mau nanya seputar stand up, seputar kehidupan entertain. Karena kan kalian berempat ini kan akan suatu hari nanti akan menjadi orang besar lah gitu. Amin. Berempat. Ya, lu mau nggak? Mau ya, berlima berenam lah sama siapa namanya Elval yang masih on the way gitu. Sekarang kalian makan dulu, saya akan hidangkan makanan buat kalian spesial. Ini dari Dream Dates, sudah saya siapkan makanan-makanan terbaik di Jakarta Selatan, bahkan mungkin di Jakarta. Nelayan? Nelayan. Oh salah, yang benar coba. Ya coba. Kan coba ya. Pelayan. Suaranya kayak pelayan, maaf di sini ada kerjaan nggak ya? Orang bawah. Iya, kayak kagak cocok ya. Tolong berikan kami makanan terbaik. Iya, buat kelima calon-calon artis inilah luar biasa ini sama King Jakbar. Tolong sediakan makanan terbaik dari Dream Dates. Siap, ditunggu. Nih gue pengen nanya-nanya dulu sebelum makanan kita datang nih. Gue pengen nanya, kalian tuh udah berapa lama sih stand up komedi gitu?
Kita mulai dari bilang stop ya. Stop. Oke, Arvin. Kalau gua sih full yang stand up-nya benar-benar stand up baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Dari Sucai. Dari Sucai. Oh, Sucai itu adalah kompetisi internal ya, dari komunitas stand up Jakbar, yaitu stand up comedy akademi ya? Akademi internal. Akademi internal. Lu juara berapa waktu di Sucai? 1 bang. Juara 1. Sucai ke 5. Sucai ke-5. Itu pertama kali ke Sucai langsung juara. Iya. Keren, Arvin. Kalau coba bilang stop dulu. Stop. Lu lagi Vin? Kan random aja. Emang random. Ini berhenti di sendiri. Hilang kalau udah tunjuk hilang namanya. Oh, dia berarti udah nggak usah. udah. Oke. Ini ada lemon selasi. Wes. Lemon. Mantep itu. Bukan telur kodok. Tenang, di sini makanannya semuanya halal, jadi kalian tidak usah takut. Iya, trusted ini udah pasti halal. Ini dia tadi udah minta yang aneh-aneh ini Pak. Dia minta kawa-kawa, dia bilang nggak ada. Nggak boleh halal di sini. Kalau lu udah berapa tahun Black? Masuk tahun 2021. Masuk stand up 2021. Iya, cuman kalau yang benernya sama kayak Bang Arvin baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Iya, ininya yang bener Itu baru stand up gitu. Dari pertama kali 2021 Iya. sampai akhirnya pecah deh. Pecahnya tuh pas open mic keberapa atau setelah berapa bulan? Open mic pertama udah pecah Bang. Wih, Waktu itu. gila. Open mic pertama langsung pecah? Iya. Habis itu berikutnya terus pecah-pecah lagi? Enggak. Hah? Minggu kedua ngebom. Minggu kedua ngebom, minggu Iya. ketiga, minggu keempat, kelima? Naik turun nih Bang. Oh, naik Kadang- turun. Iya. Oke. Kadang- Dan sekarang sudah ada Eval yang setelah latihan sama timnas ya? Timnas. Oke. Iya, makanya mukanya bener dah mirip banget sama Marcus Horizon ya? Bukan itu. Kan nomor 12 juga. Arhan deh. Arhan maksud saya, iya. Ini kita udah disediain makannya. Nih, tadi juga kita baru sempat ngobrol sedikit sih, Val. Jadi kita tadi lagi nanya-nanya soal berapa lama di stand up gitu. Nih kita lanjut aja dulu ya tanya-nanya. Oh, Lu udah berapa lama? Di Jakbar 2024 berarti 1 tahun. Baru 1 tahun. 1 tahun. Kalau Atika? 2022. 2022. Tapi sama kayak yang lain mulai stand up bener-bener stand upnya tuh baru 2024. 2024. Kalau Sapi? 2024 bang. 2024 juga. Pas Sucai baru masuk. Nah, Jakbar. Sabit Buset. udah berapa tahun di stand up Sabit? Paling tua lu. 8 tahun Bang. Dari 2016 akhir. 2016 akhir. Iya. Sempat nongkrong sama King juga dulu sering. Oh iya, dulu saya tuh sering banget nongkrong sama dia. Karena dia ini dulu orang kaya banget. Sampai sekarang sih masih kaya gitu. Wahui pernah dulu ke Jogja, itu cuma bawa duit goceng. Bener-bener goceng, itu waktu acara Jambore kalau nggak salah. Dia bawa duit goceng, bisa naik bis, bisa bawa oleh-oleh. Bener ya kan? Iya, bisa bawa oleh-oleh. Yaudah, sekarang kita makan-makan aja dulu. Silakan sambil kita makan. Kenapa tepuk tangan makan? Makan dong ini. Iya, makan tepuk tangan dia. Kayaknya kan nunggu banget dah. Ini kapan makannya ini? Ada makan-makan ini kita udah disediain, ini ada Singapore chili oil, classic porridge chicken, rice ball, chicken katsu, kue tiao chicken, terus ada tortilla, ada fried cassava, banana splitters. Kalau gue ini buat King khusus, nih persembahan buat King dari Dream Dash, ini adalah authentic Tegal lamb. Nah, ini kita cobain sopnya. Iya. Iya. Ini dia mau minta tolong cuciin muka, bisa nggak? Enggak, dia mau dituangin minum katanya nih. Dituangin minumnya. Ini minuman ada 2, ada lemon selasi sama brown coffee. Mau brown coffee atau lemon selasi? Lemon selasi. Lemon selasi. Boleh dituangin semua? Lemon selasi semua? Iya. Apa? Lemon selasi semua? selasi. Boleh. Silakan dimakan. Ini kita cobain. Gue mau cobain sop ini ya. Ini sop ya, sop autentik Tegal lamb. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget guys. Seger. Gimana? Singapura. Kita sekarang tahap pertama untuk menuju ke dunia entertain. Kita belajar untuk bikin konten paling gampang, yaitu review makanan. Oke. Nah, kalian sekarang memberikan review makanan, oke? Jujur, sopnya seger banget. Terus ini dagingnya juga banyak, isinya juga banyak, kuahnya kental,
Jadi ini pas banget nih. Kita cobain satenya. Bismillah. Ini teknik masak kambingnya benar. Oh. Ngerti banget ya. Ngerti dong, harus gitu loh. Karena Bedanya. ini empuk, jujur. Buat bikin sate, buat ini kambing ya bener ya? Domba ya? Domba itu agak sedikit tricky. Karena cara masaknya kalau salah dikit itu dia akan alot. Tapi ini jujur, ini empuk, enak banget. Gitu. King, tahu itu dari Tegal, dari mana King? Nih, kalau mau tahu ini dari Tegal. Karo apa mate? Oh iya, benar Tegal banget. Iya, Iya, Tegal banget. Empuk suaranya. Belakang priben ya, Tegal banget. Mantep, sekarang lu. Ini kan Singapura apa? Singapore chili oil. Singapura chili oil. sama nih. Kebetulan tuh gue tuh nggak terlalu yang suka pedes banget itu nggak terlalu. Oke. Cuman ini tuh pas gitu. Itu pas. Pas banget gitu. Tingkat kepedesannya gitu. Tingkat kebersihannya masih bisa dinikmati lah. Iya, Gitu. dinikmati. Oh, nggak terlalu pedas. Dan ini gue belum campur sama kuahnya, pengen tahu rasa otentiknya. Oh, jadi ini masih mie-nya doang. Masih otentik sama bumbu. Keren. Gantian. Dia tuh sama ini juga, sama gua makanannya. Oh iya. Singapura chili oil. Iya. Setelah gua rasain sih emang Singapura banget. Singapura banget ya. Iya. Sebelumnya mohon maaf, nih nanya aja. Udah pernah ke Singapura? Oh belum. Untuk patokan Singapura banget itu dari mana ya? Ini kan ada patung singa itu air ya, mirip-mirip lah. Oh, Merlion. Iya, Merlion. Itu rasanya gimana ya? Ya, kayak gitu. Oh, kayak gitu. Kurang lebih warnanya jadi sama gitu ya. Iya. Tapi secara rasa ini pedes gimana secara tingkat kepedesan? Pedasnya sih enak, terus kadang kita beli bakmi chili oil itu berminyakan banget. Kalau ini nggak terlalu Ini nggak berminyak. terlalu, ini pas. Oh. Udah. Untuk tekstur? Tekstur enak, kenyalnya masuk. Oke. Nggak terlalu kenyal, nggak terlalu keras juga. Oh, Enak oke. ini. Atika. Honestly King, ini Itu dia. bubur Itu dia. paling lembut yang pernah aku makan. Bubur paling lembut. Bubur paling lembut ya. Gak kayak langsung ditelan gitu bisa. Nggak perlu ngunyah ya. Jadi pas ya secara tingkat ini tuh pas. Pas. Tingkat kelembutannya gitu, nggak terlalu lembut, nggak terlalu berair, nggak terlalu kental juga gitu ya. Enggak. Eval, Iya, saya ntar lu kayak paling udah tinggal dikit banget ya kayaknya. Terlapar jauh. atlet. Atlet. Oh iya, Atlet, makan banyak. asupan protein. Iya, iya. Protein. Ini Kalau- gua makan ini Bang Ri. King Riget. Iya, King. Itu dia. Iya. Gua makan rice ball ayam. Hmm. Rice ball, masa udah rice ball ayam, rice ball chicken. Rice ball. Ya. Gua makan ayamnya nih, ini ayam jarang pulang sore. Kenapa gitu? Enak banget karena teratur, lembut gitu. Oh, Ayam-ayam kehidupannya disiplin ya. Ngaruh ya. Sama bayamnya juga nih. Nah, ini bukan bayam sore nih. Kenapa Iya. tuh? Jadi nggak nunjuk ke atas ngomong jorok dia. Enggak. Oh. Enak banget ini. Itu bayamnya digorengnya enak ya. Enak. Cukup Pas. unik ya. Ada bayam digoreng gitu. Ini Arvin, tadi namanya kue tiaw apa, Cing? kue tiaw chicken. Kue tiaw chicken. Hmm. Jujur li nih. Kayaknya nih kue tiaw termahal yang pernah gue makan. Jujur li nih, Jujur li. gue juga belum tahu harganya berapa. Kalau biasanya kan seporsi 15.000 Cing. Ini kayaknya enggak nih. Jadi menurut lu ini tanpa tahu harganya, menurut lu ini kayaknya rasanya nih mahal banget. Ini kayaknya akan mahal gitu. Iya. Tapi sebenarnya ini tadi gua udah ngecek harganya, itu tuh nggak terlalu mahal. Makanya gua ngajak kalian ke sini. Oh. Gitu. Jadi ini antara kue tiaw sama ayamnya tuh nggak kebanting ya, karena kan ayamnya cuma berapa helai doang. Kalau ini Ya, biasanya banyak. suwir doang kan. Iya. Ini ayamnya banyak gede-gede. Mas Black. Iya, Bang King, ya King. Ini wah, balance King rasanya King. Oh, iya balance. Makan sepatu. Lu balance. Iya, nggak terlalu asin juga, maksudnya ngepas lah. Nggak- Ngepas lagi, Bang. Soalnya kan biasanya kalau di yang gerobakan kadang kecapnya kebanyakan, Oh. asin. Ini ngepas semua King. Ini pas nih secara bumbu. Wah, secara bumbu pas. Kalau gerobakan nggak enak ya? Enak, tapi kadang Tahu penyakit ya. Tahu penyakit ya. Tadi kayak nggak gitu, Black. Tadi kayak gitu tadi. Hampir ya kata Black, hampir aja. Kejeblas. Jadi gua yang otentik ini beneran dagingnya empuk banget bener deh. Jujur ini gua nggak peres-peres ya.
King sendiri di stand up dari kapan King? Udah berapa tahun King? Untuk gua, Ya. itu di stand up itu dari tahun 2013. 2013. Kurang lebih gue sama kayak kalian. Gue 2013 mulai stand up, setahun kemudian gue naik Sun. 2014 gue naik Sun. Sebenarnya ya itu aktifnya tuh baru 2013 masuk komunitas. Tapi sebelumnya tuh gue di komunitas kampus namanya Stand Up PLN dulu. Tapi itu nggak rajin lah. Itu cuman ya awalnya buat bikin Twitter iseng-iseng doang. Terus ada lomba setahun sekali. 2011 gue ikut lomba, 2012 gue ikut lomba, 2013 gue masuk komunitas. 2014 gue naik sebagai line up Sun. Line up Sun. Jadi line up Sun gue Sun pertama. Sun pertama dulu. Siapa aja King waktu itu? Sun pertama. Penontonnya apa siapanya? Penampilnya. Oh, penampilnya. Iya, kalau penontonnya gue takutnya dia minta data buat jualan yang sekarang gitu. Kalau penonton gue nggak tahu. Kalau sama apa enggak? Untuk penampil itu ada King Regen, Prince Indra, Bung Apuk, Rere, sama Erwin. Oh, 4 dong. Oh, kemarin Berempat. reunian ya? Reunian di Exogenesis. Nah, kemarin kita reunian di Exogenesis. Iya. Gitu. Jadi berempat itu gestarnya waktu itu ada Dono sama Ge Pamungkas. Makanya kan kalau lu lihat kita berempat Sun 1 itu kan pecah semua ya. Iya. Secara penempatan tuh pas. Gua ada di industri. Ya kan? Indra ada di dunia seni. Iya, betul. Kehidupan idealis senian. Erwin ada di pemerintahan sebagai wakil presiden Stand Up Indo, dia kan. Sedangkan Rere, nah gini kalau Kayak ada yang kelewat. Ada yang kelewat kayaknya King. Ada yang kelewat juga. Ada Rere tadi. Iya, ada Rere. Rere ngapain? Nah, kalau Rere itu memang dia itu tetap ada di komunitas, tetap ada di dunia perbankan gitu. Dia tuh bagian office, jadi dia untuk mencarikan pekerjaan-pekerjaan komik-komik di BUMN. Penghubungnya link gitu. Job-job corporate. Job-job corporate. Nih, semenjak Rere masuk di BNI, jujur baru sekali gue dapat kerjaan dari dia di BNI ngejuri. Kebanyakan diambil sendiri. Oh, berarti dia terus yang dapat ya? Iya. Jadi sampel alternatif pandangan buat junior-juniornya ya? Iya. Nah, kalau kalian sekarang udah nggak perlu karena udah ada kita yang akan menjagai. Kalian masuk industri, slow. Ada gua, abang-abangan, ya kan? Kalian masuk pengen idealis, kalian bisa nanya-nanya ngobrol sama Indra, ya kan? Kalian mau mau masuk ke pengurusan stand up Indo, kalian bisa ngobrol sama Erwin. Nah, kalian misalnya mau ke Cibinong, nah itu bisa nanya ke Rere. Soalnya dia apa jalan Iya, apa dia? Jalan-jalan. Kebetulan istri orang sono. Oh iya, betul. Cibinong dia, emang. Orang Cibinong, kebetulan. Untuk istri, oh dia orang Cibinong. Gitu. Emang nggak bisa orang-orang biasa sih yang tahu ke Cibinong. Betul, itu harus orang spesial. Minimal Sun 1 lah. Oh, pantes ada. Ya kalau kita nggak bisa ke Cibinong repot juga sih. Repot. Nah, gue penasaran sama kalian nih. Kalau kalian yang bikin kalian lucu tuh apa sih? Dari Black masih ngantuk. Gula dia cuy. Iya. Gula. Dari tapi Black. Nggak pantas sih. Karena nggak pantas. nggak pantas apa? Iya, kadang materi yang dibawain nggak pantas sama apa yang ditampilin sih bang. Contohnya? Iya, kalau gua ngomong bahasa Inggris gitu bang, kadang Oh, ya kayak dulu Dodit Mulyanto iya. yang saya orang Jawa yang dibesarkan dengan budaya Eropa. Nah, lu kayak gitu-gitu. Iya. Tadi kan udah, Black. Kalau lu, Vin, Yang bikin lucu. yang menarik dari kisah hidup lu itu apa? Bukan awalnya stand up jadi penonton ya, King. Terus ada si manusia paling humble, Wahwi gitu. Juru naik dia keliling gitu, naik. Akhirnya gue nyobain naik. Materi pertama gue tuh langsung dapet tawa tuh, gue bilang, gue nih udah nikah punya anak 4, tapi gue pengangguran. Nah itu langsung dapet tawa gede tuh. Terus habis itu bingung tuh mau kemana gitu kan. Jadi kalau menurut gue yang bikin gue lucu, kayaknya orang lebih enak ngetawain kesusahan orang lain. Kayak ngeliat orang lain susah tuh, wih enak banget gue diketawain gitu. Ada lagi? Si Eval belum? Yang menarik dari stand up gua adalah pola pikir gua. Pola pikir gua tuh menurut orang kebanyakan dan gua sendiri tidak validasi. Gua itu jahil dalam memilih punchline gitu. Jahil dan mendeliverynya enak. Atika? Kalau aku ini bang lebih ke komika penulisan. Keren. Bisa. Keren. Nggak ada yang bohong. Ini apa ya?
ini kayaknya karena ngelihat aku berhijab terus punchline-nya yang jorok-jorok mungkin orang jadinya ketawa gitu. Kontradiksi. Iya. Apa yang jadi Saya kasih tahu. tahu nggak lo kontradiksi no? Dikasih tahu no. Tahunya kontrakan kan. Iya. Diajarin no kontradiksi. Atau Keren. Nah, Udah. berarti tapi itu kontennya juga bukan lu sengajain emang pengen ngomong jorok kan, tapi emang karena ada materi keresahan yang akhirnya harus ngomongin hal-hal kayak gitu dan Iya. itu lucu. Kalau Sapi, Nggak tahu bang, mungkin kalau orang ketawa mungkin beda kali bang. Gua malah pancing down gua, nyerang menonton. enggak, nyerang kuli-kuli gua. Oh, jadi lu mengajak sama-sama penonton Iya. untuk menertawakan kuli-kuli lu. Iya, pokoknya curhat tapi nyerang orang lebih Orang lapangan. Iya, di bawah gua, orang yang kerja di bawah gua. Oh. Kayak Degen kan main stand up-nya kan menggebu-gebu marah-marah gitu Iya. kan, personanya kan gitu-gitu gitu. Kebetulan tuh mungkin gue rada mirip-mirip gitu. Oke. Bahkan gue tuh act out justru ini main kesit gitu lah, lompat segala macam. Segala macam lah. Memang Atraktif. iya atraktif lah. Memang kendalanya mungkin di ini ya, di apa sih? Stamina gitu. Jadi gimana tuh cara selama ini sih gue ngakalin untuk jeda, ambil napas gitu. Ada ulang tahun. Ada ulang tahun. Tadi pertanyaannya seputar gimana cara menjaga stamina Iya, ketika di stand atas up. panggung. Nah, guys, buat kalian yang merasa kesulitan dengan stamina, kebetulan ini ada produk yang dijamin. Gak ada brand masuk ya anjing nih. Padahal bagus banget nih bridgingnya nih. Iya. Gini, kalau gue tuh punya setlist, sebenarnya nggak semuanya tuh gue gas. Oke. Kalau lu lihat tuh sebenarnya cuma paling di punchline, eskalasi punchline, sama untuk menyampaikan premis. Makanya kalau gue pernah stand up kurang lebih pernah paling lama sejam lah. Itu begitu masuk ke menit 15 sampai menit 15 sampai ke berapa tuh, gue turunin lagi temponya, main santai, cerita segala macam, gak harus digas semua gitu. Jadi makanya lu mainnya di ngegas, lu main di aksi banyak itu, lo harus nyiapin stamina yang lebih. Cuman kalau misalnya dari gua kan bukan orang yang dengan fisik yang baik lah gitu. Maksudnya gua gendut gitu. Tapi gua mengakalinya adalah ya udah gua bikin ritme stand up-nya. Jadi supaya orang juga nggak kecapean nontonnya. Jadi misalnya depan gua gas gitu. Gak apa-apa santai. Depan gua gas terus tengah gua turunin lagi ritmenya. Ntar di ending baru gua gas lagi untuk eskalasi untuk mendapatkan titik tawa terakhir yang gede gitu. Nah ini gue mau cobain ice coffee cube tuh. Kalian tadi yang kopi Ini ada brown coffee. brown coffee. Nih, Mantep ya kopinya. Karena nih sebenarnya banyak ada tempat kopi sama tempat Biliar. bukan biliar, roti biliar gitu. Wah mantep nih kopinya nih, seger nih. Dia pakai ice cube coffee. Jadi kopi yang dibekukan. Ada lagi terakhir mungkin ada yang mau nanya lagi? Saran aja Cing buat Sun Cing gimana Cing? Saran buat Sun, oke. Ini saran buat kalian berenam, buat Sun. Pokoknya gini, Sun itu adalah panggung kalian. Sun itu bukan panggung gua, bukan panggung Indra Frimawan, bukan panggung Gilbas, bukan panggung teman-teman lainnya, tapi ini panggung buat kalian. Kita sepakat waktu itu penghargaan, kita berikan nama penghargaan karena ini adalah penghargaan dari komunitas buat ke-6 komika yang menurut gua sebagai penerus di stand up Jakbar gitu. Sabit, Sapi, Katika, Evan, Eval, terus Arpin, siapa mas namanya? Black ya, gitu. Jadi ini tuh panggung yang dibikin buat kalian gitu. Kalian nikmatin aja, nggak usah dijadikan ini beban, nggak usah dijadikan ini beban pikiran, nggak usah dijadikan ini justru yang membuat kalian akhirnya nanti jadi jelek di panggung gitu. Tapi nikmatin aja panggungnya. Dulu itu yang gue lakuin waktu di Jakbar. Ini adalah kesempatan emas buat gue harus tunjukin sesuatu yang terbaik dari gue. Karena penontonnya kita nggak tahu dari mana aja saat itu. Dan terbukti akhirnya gue, Indra Frimawan itu jadi bahan omongan orang-orang setelah naik Sun. Ya materi-materi kita gitu. Kalau bisa kalian kasih yang terbaik, kasih yang nggak harus ngincer LPM, tapi kalian harus ngasih warna lah di panggung itu. Karena Jakbar itu terkenal sebagai komik yang penuh dengan warna. Kalau kalian lihat dari komik-komik
dari dewa-dewanya Jakbar aja itu semua berwarna. Ada gua, ada Apip, ada Indra Frimawan, ada Rere, ada Erwin, itu punya warna yang masing-masing. Kontras banget gitu. Jadi kalian nggak perlu wah gue pokoknya harus paling lucu nih, nggak perlu begitu. Tapi jadilah orang yang paling diingat di momen di panggung itu. Tapi dalam hal baik. Kalau Rere, gini. Balik lagi. Si kupu-kupunya sih nempel. Dan si kupu-kupu itulah. Ya itu sih, pokoknya kasih yang terbaik, enjoy aja, nikmatin aja panggungnya, pokoknya jangan dijadikan beban. Selamat datang di kehidupan stand up comedy yang sebenarnya setelah Sun itu kan bisa dibilang itu adalah gerbang kalian untuk menjadi seorang komik yang benar-benar bisa dibilang udah naik lagi levelnya. Jadi udah bukan sekedar komik open mic, tapi kalian udah punya panggung sendiri gitu. Nextnya kalian harus punya target lagi, kalian mau bikin apa. Nggak perlu muluk-muluk harus masuk TV atau apa, minimal kalian punya nextnya adalah bikin mini show penonton 50 orang aja menurut gue udah cukup gitu. Gue dulu juara, gue cuma punya penonton 70 orang, gue kumpulin di kota-kota, gue bikin not bad, gue bikin callback dulu. Jadi pokoknya kalian harus punya step-step itu, tahapan-tahapan itu, kalian mau ngapain gitu. Dan saran dari gue terakhir, jangan berjudi dengan stand up. Jadi maksudnya kayak lu udah punya pekerjaan, jangan juga dijadikan perjudian stand up komedi karena itu nggak bisa gitu. Sekarang komik makin banyak, pastikan bahwa kalian udah bisa benar-benar hidup dulu dari stand up, baru kalau misalnya kalian mau fokus di stand up banget silakan. Tapi kalau menurut gue, kalau sekarang ini saingan kalian banyak di dunia stand up gitu. Sun ini aja ada 6 orang, dulu kita cuma 4 orang gitu. Terus komik-komik yang gak Nexun juga masih banyak, komik-komik lain, komunitas lain juga banyak yang baru lahir. Abang-abangan masih banyak yang stand up gitu. Jadi itulah, kalian pikirin, mau konten kreator boleh, mau ngapain boleh, silakan. Iya. Pokoknya panggung Sun ini, jadikan ini tahap perkenalan yang baik buat kalian berenam di penghargaan ini. Berikan warna, berikan maaf bukan timnas, nggak usah terlalu begitu ya. Hampir mau kalau Nah buat teman-teman nih mungkin yang bertanya ini sebenarnya apa sih Sun, penghargaan, terus mereka ini gimana maksudnya. Jadi kita itu bikin panggung stand up lagi di komunitas stand up Jakbar. Ini adalah 6 komika Jakbar terbaik saat ini menurut gua, komik-komika baru yang menurut gua terbaik. Kita milih udah dari puluhan komik yang udah ada, dan 6 orang ini adalah 6 orang terbaik. Kalian bisa beli tiketnya, tiket penghargaan di mana? Tip.id. Linknya ada di IG, ntar juga ada di deskripsi, ada juga nanti kita kasih linknya. Kalian bisa klik link di situ, kalian beli tiketnya. Tiketnya berapa, Bit? sekarang lagi pre-sale 200 ribu. berapa? 28. sampai 28 Mei. 200 ribu, kalian bisa ngelihat comebacknya, namanya juga orang, gua sama Indra Frimawan. Kalian bisa ngelihat Gilang Baskara stand up. Terus kalian juga bisa menjadi saksi lahirnya komika Jakbar baru yang akan jadi fenomenal juga. Nama orangnya 200 ribu pre-sale, langsung aja beli. Tapi Ini sampai kapan? Kalau datang open mic suka ada harga spesial. Nah, kalau kalian datang ke open mic, kita ada open mic Jakbar itu setiap hari Jumat di Lounge 78. Kalian bisa datang ke sana, bisa langsung juga ngelihat bagaimana sih prosesnya mereka mempersiapkan ini semua buat Sun. Ini mereka udah keliling-keliling YouTube, udah promo-promo juga. Jadi emang mereka udah berjuang untuk mencari orang yang akan jadi saksi lahirnya mereka inilah. Oke, terima kasih buat Lengado semua yang sudah menyaksikan Lapar Pak, Mama Sabi lagi aja. Lapar Pak, dan ini Dream Dates menurut gua makanannya enak-enak banget. Mantap Dream Dates. Tortilla gimana? Mantap buat itu. Mantap ya? Mantap. Apa rasanya? Rasa daging tadi. Rasa daging. Ini juga gua autentik. Tegal lemnya enak banget. Semuanya gua lihat ini semua pada habis semua ya. Alhamdulillah. Apalagi ini sih kelihatan banget ya. Terima kasih buat semua yang ada yang sudah menyaksikan. Pokoknya jangan lupa untuk beli tiket penghargaan. Terakhir dari gua nih, kita sama-sama ngomong. Nih sih buat ini aja ya, buat gimmick. Bilang Carupoda. Iya, di bahasa Bima. Artinya enak banget. Oke. Ya. Jadi ntar gua bilang Dream Dates Carupoda. Gitu Tangannya ya. harus gini, King. Ya terserah para sivilir aja sih. Ke sini ya. Oke, siap ya. Carupoda ya. Oke. Dream Dates Carupoda. Thank you. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.